Halo teman-teman dan Bapak Ibu Guru sekalian, perkenalkan nama saya Joshua Aseng Revaldo Sinambela. Saya sekolah di SMK Abdi Sejati Kersan 1 dan saya PKL di Asia Komputindo. Di sini saya akan memaparkan atau menampilkan video tentang praktik kerja lapangan saya di Asia Komputindo di Pematang Siantar dalam pemasangan CCTV. Berikut videonya. Langkah awal yang kita lakukan adalah mempersiapkan alat dan bahan. Alat yang kita butuhkan seperti tang potong, obeng, lakban, martil atau palu, paku klem, dan kabel tis. Fungsi dari tang potong adalah untuk memotong kabel dan kawat, baik itu kabel listrik, kawat baja, maupun kawat tembaga. Dan fungsi obeng untuk memutar skrup atau baut. Dan juga lakban digunakan untuk menginsulasi kabel listrik. Fungsi dari paku klem adalah untuk mengunci atau menahan benda dalam posisi tertentu, seperti kabel. Dan yang terakhir, kabel tis berfungsi sebagai alat pengikat yang digunakan untuk mengorganisir dan merapikan kabel listrik dan alat-alat lainnya agar lebih teratur. Dan berikutnya, bahan yang kita gunakan adalah yang pertama, konektor BNC yang berfungsi sebagai menghubungkan kabel koaksial. Dan BNC sering digunakan pada CCTV. Dan yang kedua, kabel koaksial berfungsi sebagai media transmisi tunggal untuk membawa sinyal video atau gambar dari kamera ke perangkat perekam atau DVR. Dan yang ketiga adalah soket DC, berfungsi sebagai konektor daya listrik. Dan yang keempat ada monitor, berfungsi sebagai menampilkan gambar yang ditangkap oleh kamera saat itu juga atau real time. Yang kelima ada kamera CCTV. Kamera CCTV adalah sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera untuk merekam dan menampilkan rekaman video aktivitas di suatu area tertentu. Yang keenam ada hard disk atau bisa disebut HDD. Dalam sistem CCTV, hard disk berfungsi sebagai media penyimpanan utama untuk semua rekaman video yang dihasilkan oleh kamera. Ukuran penyimpanan hard disk yang biasa digunakan yaitu 1 TB. Yang ketujuh ada DVR atau Digital Video Recorder. Fungsinya merekam, menyimpan, dan mengelola semua feed video dari kamera pengawas yang terhubung. Dan yang terakhir ada catu daya, berfungsi sebagai untuk menyediakan dan mengatur aliran listrik yang diperlukan agar semua komponen, terutama kamera dan DVR, dapat beroperasi dengan stabil dan benar. Lanjut ke tahap pemasangan. Di sini saya memasang kamera CCTV yang sudah ditentukan oleh konsumen. Dan sebelum pemasangan ini, kita sudah menyurvei tempat dan mengkonfirmasi kepada konsumen. Di tahap ini di mana saya melakukan perakitan mesin CCTV atau catu daya dan DVR-nya. Setelah kita sudah memasang mesin CCTV atau catu daya dan DVR-nya, lanjut ke tahap terakhir yaitu konfigurasi. Fungsi utama dari konfigurasi CCTV adalah untuk mengatur dan menyesuaikan semua parameter perangkat keras dan lunak dalam sistem pengawasan atau kamera DVR dan NVR agar sistem dapat beroperasi secara optimal, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pengawas spesifikasi pengguna. Konfigurasi ini adalah tahap penting setelah pemasangan fisik yang membutuhkan bagaimana sistem akan merekam, menyimpan, dan diakses. Baiklah, itulah video praktek kerja lapangan yang dapat saya tampilkan. Semoga dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, Joshua Revaldo Sinambela. Terima kasih.